tentang kiat-kiat ya untuk istiqomah. Bagaimana caranya supaya istiqomah? Ya. Yang pertama doa. Yang pertama doa. Itu dulu. Dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha istri Nabi SAW, beliau mengatakan, waktu Nabi di depan beliau mengucapkan doa ini, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Dan Nabi selalu ulangi doa itu. Bukan sekali dua kali. Terus, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati manusia, kokohkan hatiku di atas iman kepadamu. Maka kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, sering kali Anda ulangi doa ini. Maksudnya apa yang Anda khawatirkan? Anda ini seorang Nabi. Begitu ya. Jadi masa sih masih takut untuk hatinya bisa berubah? Itu Nabi ya. Maka apa kata Nabi SAW? Yang namanya hati manusia berada di jari jemari sang pencipta Allah. Allah membolak-balikkan sesuai dengan dia inginkan. Kalau Allah menginginkan, Allah buat dia bisa istiqamah. Kalau Allah sesatkan, kalau Allah ingin, Allah akan sesatkan. Oleh karena itu kita selalu minta kepada Allah SWT. Di sini bukan Allah berbuat kezaliman ya, tapi Allah sudah tahu mana hamba-hambanya memang hatinya cenderung mau kepada dia sehingga Allah bantu dia, dan mana hati-hati yang memang keras tidak mau lagi ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selalu berdoa. Setelah mendengar riwayat ini, maka sahabat Nabi yang bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu langsung membaca surah Al Imran surah nomor 3 di ayat 8 kalau nggak salah ya. Coba saya pastikan juga. Yaitu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya, jadi itu Al Imran ayat 8 ya. Wahai Tuhan kami, ya, janganlah engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah engkau berikan petunjuk kepada kami. Jangan setelah faham begini terus sesat lagi, nyimpang lagi. Ya, kita minta itu. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan engkau condongkan hati kami kepada kesesatan. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan kami petunjuk. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan ya, karuniakanlah kami rahmat dari sisimu. Maksudnya penuhi kebutuhan kami karena kami istiqomah ini. Innaka antal wahhab, sungguhnya engkau adalah zat yang maha pemberi. Juga Nabi Muhammad SAW berdoa dalam salah satu doa beliau, Allahumma alhimni Allahumma alhimni rushdi. Ya Allah, ilhamkanlah kepadaku kebenaran. Wa'idni min syarri nafsi. Dan selamatkan aku dari keburukan diriku. Ya, cukup banyak sebenarnya memang doa-doa yang disampaikan, tapi intinya kita minta untuk istiqomah. Ya, untuk istiqomah. Itu yang pertama. Dan memang para sahabat selalu berusaha untuk menerapkan tentang masalah sunnah ini. Ya. Baik, selanjutnya yang kita harus perhatikan. Yang kedua adalah bagaimana kita selalu ya, berada dalam majelis ilmu, ya, istiqamah dalam ilmu, selalu menuntut ilmu, karena ilmu itu kalau duduk sekali mendengar, ya, 2 kali mendengar, 3 kali mendengar, baik itu baru kita dengarkan ilmunya atau kita sudah tinggal mengulang-ulanginya, itu pasti akan selalu minimal mempertahankan iman itu, atau bisa melebihkan, ya, bisa lebih semangat dari sebelumnya. Maka selalu hadiri. Jadi Bapak Ibu lowongin waktu begini sangat bagus. Ya. Saya pernah sampaikan Imam Nawawi rahimahullah itu belajar satu hari 13 kitab di 13 guru. Di 13 kali pengajian dalam satu hari. Ya. Makanya beliau meninggal sebelum umur 40 tahun. Sehingga saya umurnya 39 tahun, karya ilmiahnya di mana-mana. Riyadus Shalihin, ya, ada Majmu' Nawawi, dan segala macam banyak buku-buku beliau itu, dan seluruh dunia dai-dai itu tidak asing dengan Imam Nawawi rahimahullah dengan ilmu yang luas karena memang sibuk dengan ilmu. Allah berkahi. Harta yang kita tumpukin, yang kita kumpul, yang kita pakai itu hanya semasa kita hidup. Setelah kita meninggal jadi warisan dipakai oleh orang lain. Gitu kan? Berapa banyak rumah yang sekarang kita pakai itu rumahnya orang dulu meninggal lalu ahli warisnya jual kan gitu. Tapi kalau ilmu ini beda. Ilmu ini kita milikin, jadi timbangan amal kita hari kiamat pada saat kita meninggal dan masih ada yang mengamalkan, maka akan selalu bermanfaat. Jadi kalau sudah ada ilmu, majelis ilmu begini, sudah dengar, sampaikan. Tulis kesimpulannya, misalnya kirim ke grup. Ya, ini kesimpulan pengajian. Kita berbagi dengan orang, mungkin bisa jadi lebih bermanfaat. Dan ini penting sekali. Oleh karena itu sibuk cari mana majelis ilmu. Sekarang di masa kita sekarang ini gampang belajar. Ya, gampang, karena di HP kita ini sudah perpustakaan berjalan. Tinggal online saja. Nah, sekarang tinggal komitmen, kalau buka Instagram, buka Facebook, buka YouTube, ceramah. Ya. Ceramah selesai. Gosip-gosip ini sudah nggak ada lagi. Ya.
karena hanya membuka pintu dosa, gitu kan? Nggak usah. Tapi kan nanti ketinggalan zaman Ustaz, ketinggalan informasi, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, ketinggalan informasi nggak ada masalah, nggak ada ruginya kok. Yang rugi itu kalau ketinggalan detik-detik yang lalu tidak ada ayat Al-Quran, tidak ada zikir, tidak diisi amal soleh, itu yang rugi. Ya, itu yang kita rugi. Gitu. Nah, ini penting sekali. Kemudian selanjutnya, yang ketiga adalah menjauhi dan melawan semua bisikan syaitan. Menjauhi semua itu. Dan ini dengan cara membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Allah menyebutkan itu dalam banyak ayat Al-Qur'an. Seperti disebutkan dalam surah Al-A'raf, ya, ayat 200, surah nomor 7 ayat 200, ya. Wa imma yanzagannaka minasyaitonir nazghun fasta'id billah innahu sami'un alim. Kalau kalian sedang dibisikin oleh syaitan, bagaimana caranya kita tahu bisikan syaitan? Semua bisikan yang mengajak Bapak Ibu ke dosa, syaitan, pasti. Semua bisikan untuk malas ibadah, buat dosa, syaitan. Caranya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena Allah mengatakan kalau ada bisikan, ada ajakan dari syaitan, maka berlindunglah dari syaitan itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sekali, 2 kali, 3 kali, maka insya Allah akan hilang bisikan tersebut. Begitu juga dalam ayat 201-nya. Kan 200 tadi, Al-A'raf, ayat 201 juga. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaiton tadzakkaru fa idahum mubsirun. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, kalau mulai ada syaitan yang bisikin mereka, maka mereka langsung segera mengingat, ya, dan akhirnya mereka mendapatkan petunjuk. Ya, bisikan mulai ada, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, baik kita baru awal digoda atau sudah mulai tergoda, berhentikan. Ya. Jadi itu memang wajib itu, ya, karena memang dia syaitan ini, ya, musuh kita. Nah, ada satu pendapat Ibnu Rajab yang menarik Bapak Ibu sekalian. Beliau mengatakan begini, wahai muslimin, istiqomalah dan konsisten dalam mengerjakan amal. Lalu beliau ulangi 2 kali, istiqomalah, konsisten, komitmen dalam mengerjakan amal soleh. Karena beliau bilang, ini pendapat beliau Ibnu Rajab. Beliau mengatakan karena kalau syaitan melihat engkau istiqomah dalam satu ibadah, maka dia akan meninggalkanmu. Misalnya Bapak Ibu rutin sholat 5 waktu, selalu dijaga. Udah syaitan nggak bisa goda kita, nggak mungkin syaitan mau suruh kita berhenti sholat, kan gitu. Dia udah putus asa, ditinggalkan. Dia cari celah mana yang lemah. Ibu sudah komitmen tutup aurat, sudah syaitan udah tahu, nggak bisa lagi. Ibu pokoknya selalu mau pakai jilbab, nggak mau tahu. Nggak bisa lagi dia goda kan? Nggak digoda lagi untuk buka aurat, sudah nggak ada lagi. Dia udah nggak bisa. Nah itu kata beliau. Jadi syaitan kalau melihatmu konsisten mengerjakan satu ibadah, dia akan meninggalkanmu. Namun kalau dia melihatmu, ini kata Ibnu Rajab, mengerjakan satu ibadah lalu engkau meninggalkannya, ibadah musiman, kayak kemarin Ramadan rajin ibadah, sekarang sudah tidak mau lagi misalnya. Maka pastikan dia akan lebih tamak untuk menggodamu. Karena ada kemungkinan dia tinggalkan amal saleh itu. Tapi kalau orang sudah komitmen, udah nggak bisa digoda sama syaitan. Nah ini juga saya pernah kasih contoh supaya dijadikan sebagai pegangan hidup. Kalau kita sudah mulai kerjakan ibadah, ibaratnya kita sama syaitan di garis start lomba lari. Kalau Bapak Ibu masih di situ terus, nggak mulai ibadah, maka dia bisa bisikin kita, kau nggak bisa, kau pasti akan kalah, kok. Kita jadi nggak bisa buat apa. Tapi kalau kita sudah mulai berlari, maka syaitannya kelabakan, dia nggak bisa goda kita. Apalagi kalau lari kita kencang kan gitu, dari ibadah ke ibadah lagi, dia nggak bisa, dia kelabakan untuk mengejar kita, dia nggak mungkin gitu ya. Kalaupun dia coba bisikin kita, orang kalau lagi lari dibisikin, bisa tertangkap, bisa enggak. Nah seperti itu, orang kalau sudah konsisten mengerjakan amal soleh tersebut. Jadi tepis semua bisikan syaitan. Bagaimanapun dia menggiurkan kita, selalu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baik itu syaitan manusia atau syaitan jin. Kadang-kadang syaitan jin, kata sebagian ulama, kalau dia sudah lemah, dia nggak bisa menggoda kita, dia goda manusia yang bisa menjadi syaitan manusia. Teman-teman, lingkungan, ngajak kita supaya kita disesatkan. Kemudian yang ketiga, melawan semua bisikan buruk dalam jiwa. Maaf, yang keempat. Ya. Jadi melawan semua bisikan buruk dalam jiwa. Jadi ada bisikan syaitan, ada bisikan buruk dalam jiwa ya. Contoh begini. Yang pemimpin syaitan siapa namanya? Iblis. Baik. Waktu iblis disuruh sujud kepada Adam oleh Allah, dia tidak mau. Siapa yang goda dia? Hah? Nah itu, jadi dalam diri kita itu ada potensi keburukan. Nah syaitan biasanya kata ulama menunggangi potensi itu untuk membuat kita terjerumus. Jadi kita juga harus melawan
Bisikan kayak Ramadan, syaitan dibelenggu. Kok masih ada orang mau buat dosa? Itu karena kebisikan buruk dalam dirinya. Ammaratun bisu dalam ayat dikatakan, gitu ya. Jadi kita harus melawan bisikan tersebut. Karena Allah mengatakan dalam surah Yusuf, surah nomor 12, ayat 53, Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu ada kecenderungan dan bisikan untuk berbuat buruk. Jadi kita ini ada potensi buat baik, ada potensi buat buruk. Potensi buat baik kalau kita selalu tunggangi, bagus, kita jadi rajin ibadah. Potensi buruk ini sebagai ujian, kita harus tinggalkan. Ya, Yusuf ayat 53. Surah nomor 12 ayat 53. Dalam sebuah hadis Nabi SAW riwayat Tirmidzi, "Ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsadi laha min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi li dinihi." Ketahuilah kata Nabi SAW, dua ekor serigala lapar itu yang dilepas ke sekelompok domba, ya, karena mereka tidak lapar aja masih nyerang domba, apalagi kalau lapar. Itu kata Nabi SAW, dua ekor serigala yang lapar yang dilepas di kelompok domba itu tidak akan lebih berbahaya dibandingkan seseorang yang terus mengikuti bisikan buruk dalam dirinya terhadap harta, kedudukan. Jadi misalnya pernah nggak temukan mungkin ya, kalau punya pengalaman, sudah ikut pengajian, sudah ikut segala macam, tapi masih menipu. Nah itu bisikan buntut dari syaitan, mungkin dari jiwanya. Dia masih mencuri, dia masih menipu, ya. Atau di pengajian sudah tahu ghibah nggak boleh haram, tapi masih gosipin orang. Nah masih ada aja gitu-gitu. Nah itu yang dimaksudkan karena dia ikutin bisikan dirinya. Caranya sama, tetap baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim, tetap berlindung kepada Allah SWT dari syaitan, karena syaitan biasanya menunggangi itu. Bukan berarti tidak boleh kumpulin harta, bukan berarti tidak boleh mencari nama baik, enggak, atau jabatan boleh, tapi jangan masuk ke zona yang dasarnya haram, ya. Mau punya banyak harta tapi dari haram, mau punya kedudukan tapi melalui yang haram, ini enggak boleh, karena semua akan ada pertanggungjawabannya pada hari kiamat nanti. Kemudian selanjutnya, yang kelima ya, menjauhi semua jenis perdebatan, semua perdebatan. Jadi suka berdebat, suka ribut, ya. Ini adalah hal yang bisa mengganggu istiqomah seseorang. Kita kalau sampaikan sesuatu pada orang yang melakukan pelanggaran, diterima alhamdulillah. Tidak diterima, tinggalkan saja. Tidak usah ribut. Habisin waktu dan umur kita debat sama orang yang tidak mau terima untuk apa? Kan gak ada gunanya. Ya. Amar ma'ruf nahi mungkar, menyeru pada kebaikan dan melarang kemungkaran, itu yang wajib yang pertama saja. Misalnya ibu-ibu dan bapak-bapak sini, saya tahu ada bapak-bapak juga yang hadir. Ya. Pasangan kita misalnya, karena seseorang nggak mau sholat atau nggak melakukan ibadah, kita nasihati, ayo sholat yuk, ini wajib, atau tutup aurat, atau apalah, cari pendapatan. Sudah sampaikan sekali, dia tidak mau dengar. Kita sudah lepas hari kiamat, walaupun cuma sekali. Karena mengingatkan orang kebaikan yang wajibnya yang pertama. Yang kedua, yang ketiga ini, yang ke-100 ini sunnah. Artinya dapat pahala dikerjakan, tapi kita sudah tidak kena hukuman hari kiamat, karena kita sudah pernah mengingatkannya. Ya, apalagi dalam agama, kata Nabi SAW, man ra'a minkum mungkaran, siapa yang lihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, dia ubah dengan kekuatannya, tangannya. Fa illam yastati' fa bilisani, kalau tidak mampu maka dengan lisannya, fa illam yastati' fa biqalbi, kalau tidak mampu maka dengan hatinya. Wa dzalika adhafu, dan itu selemah-lemah iman. Berarti dalam hati pun bisa, kalau yang kita lihat tidak mampu kita untuk menasihatin dia. Nah seperti itu. Baik, jadi tidak usah berdebat-debatan. Dikatakan dalam sebuah hadis Nabi SAW, ma dhalla qaumun ba'da huda kanu alaihi illa utul jadal. Ketahuilah kata Nabi SAW, tidak ada kaum, satu kelompok manusia yang sesat setelah dapat petunjuk kecuali karena mereka suka berdebat. Jadi kadang-kadang syaitan buat begitu. Ya, mereka sudah mulai faham agama, solusinya untuk digoda buka aurat sudah tidak bisa, zina tidak bisa, riba sudah tidak bisa, maka dicari celah yang lemahnya di mana. Nah, masalahnya adalah perdebatan. Suka ribut, suka berdebat sama orang. Yang benar itu orang kalau makin tertanam iman dalam hatinya makin jarang bicara. Kecuali yang penting aja. Jadi dia betul-betul jaga. Kalau ditanya ya, kalau dia bertanya juga penting. Kalau enggak dia enggak mau. Sibuk dengan zikir. Itu orang kalau makin kental imannya makin begitu. Tapi kalau makin bicara tentang satu tema, ada di sana dia. Tema yang lain ada. Semua seperti dia kuasai. Mendominasi. Ini aneh orang seperti ini. Itu berarti, ini kata Nabi SAW, bukan kata saya. Tidak ada kaum yang sesat setelah mereka dapat petunjuk kecuali karena mereka suka berdebat. Tsumma tala Rasulullah SAW hadil ayat. Kemudian Nabi SAW membacakan ayat ini, ya, yang bunyinya waqalu a'alihatuna khairun amhu ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Yang artinya
Mereka mengatakan, apakah Tuhan kami lebih baik daripada dia? Mereka tidak memberikan kepada perumpamaan, hai Muhammad, kecuali hanya untuk berdebat saja. Dan mereka kaum yang suka untuk ribut. Lalu Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari, Inna abghada rijali ilallahi ta'ala aladdul khasim. Sesungguhnya orang yang paling Allah benci di sisinya adalah orang yang sangat sengit dalam berbantah-bantahan. Suka berdebat. Ya. Ciri orang beriman, saya sebutkan tadi, dia lebih tenang, dia tidak banyak berbicara. Bicara oke, bercanda iya. Ditanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah anda bercanda dengan kami? Kata Nabi SAW, iya, tapi aku tidak ucapkan kecuali kebenaran. Dan bukan menjadi target utama. Bukan setiap hari bercanda, terus setiap saat bercanda. Enggak. Ada saatnya gitu. Kalau sudah dia menyendiri, dia akan sangat menikmati waktu dengan Tuhannya. Lagi jalan ke pasar, ibu-ibu lagi di jalan macet, lagi istighfar, baca, ulangi hafalan Al-Quran, dengarin ceramah. Jadi selalu begitu. Dia sibukkan dengan hal tersebut. Kita akan temukan mereka lebih bijaksana, lebih dewasa, karena menjauhi perdebatan-perdebatan seperti itu. Kemudian juga di dalam sebuah hadis disebutkan oleh Ibnu Abi Dunya, kata Nabi SAW, Man jadala fi khusumatin bighairi ilmin lam yazal fi sakhatillahi hatta yanzi'. Siapa yang mendebati satu permasalahan tanpa punya ilmu. Kalau misalnya kita sedang diajak berdialog oleh seseorang, misal bab kesehatan, bab agama, lagi mau cari titik temunya, kebenarannya. Allah berfirman di firman ini, tapi yang satu mengatakan, tapi Allah juga berfirman begini. Mereka tapi tujuannya bukan untuk berdebat, tujuannya untuk mencari titik temu, itu nggak ada masalah. Tapi kapan untuk berdebat ini jadi masalah ini. Karena kata Nabi SAW, siapa yang berdebat di satu masalahan yang tidak ada ilmu, ikut-ikutan ribut di situ tapi tidak punya ilmunya, maka dia akan terus berada di atas murkahnya Allah sampai dia berhenti. Sampai dia berhenti. Nah, ini kadang-kadang syaitan buat tuh pertengkaran suami istri, ribut-ributan, ngotot-ngototan, kata-kata kasar keluar. Semua dari syaitan ini. Ya. Ini bisa merusak istiqomah seseorang. Gak perlu. Kalau ada pasangan kita, orang sekitar lagi marah, diam aja dulu. Gak usah ditanggapin. Kapan sudah reda? Kenapa kamu gak tanggapin saya? Untuk apa bicara kalau lagi ribut? Ya kan gitu. Oke, sekarang kita tenang. Permasalahannya ini. Yang benar memaafkan, yang salah minta maaf. Clear, kan selesai. Seperti itu. Intinya sebenarnya kalau orang yang lebih bertambah keimanannya maka akan lebih mengontrol tutur kata yang keluar, gitu ya. Ini salah satu contoh saja. Imam Ahmad rahimahullah pernah sakit. Beliau bilang begini, aduh sakit. Kan orang semua kalau sakit biasa bilang aduh ya. Di sebelahnya kebetulan ada ulama besar namanya, julukannya Taus. Taus itu burung merak. Namanya Zakwan. Karena orang ini tampan, pintar, kaya. Jadi dikasih julukan di masa itu Taus. Gitu kan. Maka Taus mengatakan kepada Imam Ahmad, perkataan aduh pun akan dicatat oleh malaikat. Kata Imam Ahmad, semenjak itu saya tidak mau bilang aduh lagi. Ini contoh kepekaan imannya ya. Karena kita bilang aduh atau tidak tetap sakit kan? Ya sudah. Bentuk ketundukan seseorang hamba kepada Tuhannya Allah, dia nggak mau keluhkan. Alhamdulillah. Nabi SAW itu dalam hadis yang diriwayatkan Tirmidzi, beliau kalau sedang nikmat melimpah, beliau bilang begini, Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Segala puji dan puja kepada Allah yang semua kebaikan tersempurnakan dengan izinnya. Tapi kalau ujian datang, apa yang Nabi bilang? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Masih memuji Allah. Bukan aduh. Gitu ya. Bahkan kadang-kadang yang kita keluhkan itu mungkin sebuah nikmat. Contoh ibu dan bapak lapar. Kan? Haus, capek. Mungkin sebagian orang anggap itu sebuah ujian. Padahal sebenarnya dengan lapar jadi enak makan kan. Dengan haus jadi enak minum. Ya, kita kalau kenyang udah makan 2 piring. Terus dikasih lagi makan iga, dikasih makan ayam goreng. Kita sudah gak mau. Semewah apapun makanan sudah gak mau karena kenyang kan. Jadi lapar itu kalau lapar nasi sama tempe sambal jadi enak aja. Berarti lapar itu bukan untuk berkeluh kesah. Aduh lapar. Untuk apa aduh? Kan tinggal makan aja. Karena Allah yang datangkan rasa lapar itu untuk enak makan kan gitu. Kalau kita lagi tidak haus, kita bertamu ke rumah orang. Ditanya mau minum apa Pak? Bu, kita karena tidak haus mesti bisa milih kan. Coba kalau kita haus, lagi puasa, lagi mau buka puasa, pengen air dingin. Haus itu membuat nilai terhadap minuman tersebut kan gitu. Kita kalau dari pagi tidur terus sampai malam. Contoh kalau ada orang begitu. Malam hari disuruh tidur lagi, masih mau tidur? Baik, kalau ada orang bangun dari habis subuh, aktivitas, capek bener. Malam tidur 2-3 jam aja. Enak, capek itu membawa pada itu kan. Jadi mulai sekarang Alhamdulillah lapar, Alhamdulillah aus, Alhamdulillah capek. Semua baik, sangka baik dengan Allah SWT. Itu salah satu contoh orang istiqomah dengan keimanannya. Baik, selanjutnya. Menjauhi semua jenis kelalaian. Ya, ini yang keenam ya. Ya.
menjauhi semua jenis kelalaian, apakah perbuatan ataupun ajakan. Semua jenis kelalaian. Lalai ya, kita tidak bicara dosa sekarang, kita bicara lalai. Kayak misalnya lalai itu, ya sudahlah hari Senin gak apa-apa deh, puasa dulu hari ini. Lalai, kayak orang yang gak dosa sebenarnya. Tapi dia kayak bermalas-malasan. Itu harus dijauhi semua jenis kelalaian kalau mau istiqomah. Terutama di saat puncak-puncak nikmat sedang ada. Contoh misalnya dalam hadis Bukhari, kata Nabi SAW, ni'matani maghbunun katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak manusia lalaikan. Mereka berlalai-lalai di saat itu. Kata Nabi SAW, as-sihhah. Yang pertama kesehatan. Yang kedua al-faraq, waktu kosong. Ini waktu kosong garis bawahi. Kalau Bapak Ibu tidak pakai waktu kosongnya untuk ibadah, pastikan akan buat dosa. Dosa itu terbuka sekali. 100% pintunya kalau lagi lalai, kalau lagi santai. Lagi ada kesibukan, ibu lagi duduk depan sofa, depan TV, pasti sibuk dengan remote tuh, karena tidak ada kegiatan. Ya, jadi isi kekosongan itu justru dengan kebaikan. Karena kalau tidak akan dipakai pada kebatilan. Itu kata Imam Syafi'i rahimahullah. Jiwa ini dan waktu ini kalau kau tidak gunakan pada kebaikan, maka akan terpakai pada kebatilan otomatis. Dan itu nanti akan mendatangkan penyesalan pada hari kiamat nanti. Jadi selalu pakai pada hal-hal yang baik. Nah ini diantaranya. Jadi menjauhi semua jenis kelalaian-kelalaian. Kalau kapan ada waktu lowong, tidak usah Bapak Ibu cari kontaknya, siapa kira-kira temanku yang lagi bermasalah nih. Kemudian WA ke dia. Ya, kan? Ada masalah apa, curhat aja sama saya. Nah, itu cari masalah. Di saat itu waktu lowong justru sibuk dengan kebaikan. Mungkin saat itu Bapak Ibu lagi lowong. Tapi 1 jam 2 jam lagi mungkin kita punya masalah. Kita tidak tahu. Ngapain kita masuk ke alam orang? Akhirnya pada saat teman kita cerita tentang pasangan hidupnya, kita juga terbawa arus. Memang itu suami kamu kan? Kita jadi dosa. Jadi gibah suami orang padahal kita nggak kenal. Jadi masalah. Jadi nggak usah. Makin kita tidak dengar masalah orang makin bagus ya. Nah, perhatikan ini. Nabi Muhammad SAW itu kalau pas buka pintu pagi hari, habis sholat duha, beliau siap-siap untuk jalan sama teman-temannya, sahabatnya untuk keliling-keliling, mau ke pasar, mau ke mana sama sahabat. Pertama buka pintu, sahabat selalu nunggu depan. Perkataan pertama Nabi begini, jangan ada yang ceritakan kepada saya keburukan sahabat saya. Itu yang paling pertama. Saya mau dengar yang baik-baik aja, jangan cerita yang buruk-buruk. Itu perkataan Nabi kepada semua sahabat. Kalau kita kan enggak, WA pertama sudah tahu belum? Mancing orang pertama. Jadi mau masalah. Untuk apa? Tidak usah pakai manajemen konflik dalam hidup. Nah, jadi makin banyak kita tidak tahu, makin bagus. Tidak apa-apa, biarin aja. Ya. Saya kalau istri saya cerita sesuatu, saya dengarin aja. Oh iya, berarti saya sudah tahu. Tapi untuk saya korek-korek, nggak usah. Saya nggak mau korek-korek. Untuk apa bikin pusing kepala? Udah, tinggal zikir, tinggal apa? Kalau ada yang mau dibicarakan, bicarakan. Bercanda ya. Tapi kalau untuk mencari sesuatu yang tidak dibutuhkan, nggak penting. Untuk apa habisin waktu di situ? Kamu sudah berapa kali pacaran sebelum nikah sama saya? Kalau dia bilang 100 kali, kan pusing sendiri kan? Baik, kata Nabi SAW dalam hadis juga yang sahih diriwayatkan Tirmidzi, badiru bil amali sab'an, segeralah beramal saleh sebelum datang 7 hal. Sebelum datang 7 hal. Yang pertama beliau mengatakan, hal tantadiruna illa faqran mansi atau munsi, apakah kalian menunggu kemiskinan yang membuat lupa? Sekarang lagi sehat, lagi ada pendapatan walaupun sedikit misalnya, jangan lupa nanti miskin yang membuat lupa. Ada orang karena miskinnya sampai gak bisa lagi ibadah. Lapar sekali. Baju nggak ada, sobek-sobek. Apa nunggu kemiskinan begitu baru mau pikir ibadah? Sudah nggak ada waktunya pikir ibadah itu. Yang kedua, auginan mudghiyah. Atau sebaliknya, kekayaan yang melalaikan. Karena banyaknya melimpah harta, seringnya meeting sampai lupa. Nggak bisa lagi ibadah. Nunggu itu. Yang ketiga, au maradun mufsida. Atau nunggu penyakit yang membinasakan. Tiba-tiba kena penyakit kronis. Yang keempat, au haramin mufannida. Atau masa tua yang membuat pikun. Apa tunggu itu? Sudah lupa, udah nggak bisa lagi ibadah, gitu kan? Kemudian ada yang kelima, au mautin mujhiza, atau kematian yang tiba-tiba datang. Nunggu itu baru mau beramal, udah nggak bisa. Ya. Kemudian yang keenam, awid dajjal, fasyarru ghaibin yuntadhar, atau kalian tunggu dajjal keluar di saat orang sudah susah untuk ibadah. Yang ketujuh yang terakhir, awis saati fasaatu adha wa amar, atau kalian tunggu kiamat terjadi, kiamat itu lebih berat lagi. Kiamat itu lebih berat lagi. Ya, ada satu orang subhanallah sudah tua sekali, sudah meninggal beliau, Allah yarham. Salah satu orang itu ada di Jawa Timur, kami sempat ketemu dan bicara. Di masa umur hidupnya sudah terakhir sekali baru dia bilang, saya pengen sekali sekarang mempelajari kisahnya Abu Bakar, Umar, kemudian saya mau menulis buku. Terus, mana anda di masa mudanya ini? Berapa hari kemudian meninggal orang itu.
Mudah-mudahan saya Allah catat pahala. Tapi dia baru menyesali di saat akhir hidupnya. Kenapa nggak dari awal dilakukan itu? Ya. Jadi itu yang keenam ya. Yang ketujuh. Yang kedelapan ya. Yang ketujuh. Baik, sudahlah. Berdebat dua kubu. Ikuti saya saja. Yang ketujuh. Sahabat dan lingkungan yang buruk. Ya. Nah ini harus dijauhi. Baik, kita ulangi kalau. Yang pertama kan doa tadi ya. Yang kedua jauhi bisikan syaitan. Yang ketiga menjauhi bisikan jiwa yang buruk, gitu ya. Saya sudah ulangi sebentar. Yang pertama kan kita berdoa tadi. Yang kedua itu menjauhi bisikan syaitan. Oh, nuntut ilmu dulu yang kedua. Oke. Yang ketiga jauhi bisikan syaitan. Yang keempat bisikan jiwa yang buruk. Ya. Yang kelima debat. Ya. Yang keenam kelalaian tadi ya. Baik. Yang ketujuh. Nah ini berarti yang tujuh kan? Nah sudah. Alhamdulillah. Soalnya tadi ada yang ribut bilang ke-8. Baik, artinya yang ke-7 ini kita harus punya komunitas yang baik. Begitu sebenarnya ya. Jadi jauhi semua teman-teman dan lingkungan yang buruk. Makna buruk ini maksudnya adalah jauh dari agama. Itu makna buruk. Dan baik itu berarti dekat dengan agama. Itu aja kesimpulannya. Dari mana saya tahu Ustaz teman dan lingkungan baik sama mana yang buruk? Dekat dengan agama atau jauh dari agama itu saja. Kalau teman itu, lingkungan itu selalu dekat dengan agama berarti itu lingkungan yang baik, teman yang baik. Kalau jauh dari agama berarti itu buruk ya. Jadi ada satu cerita saya ingin sampaikan. Ini namanya orang ini Uqbah bin Abi Mu'aid. Uqbah bin Abi Mu'aid. Bapak Ibu perlu tahu nama ini. Sebenarnya nama ini ahli neraka orang ini. Tapi ada kisah uniknya. Uqbah bin Abi Mu'aid. Nanti kita akan hubungkan dengan surah Al-Furqan. Surah nomor 25 ayat 27 sampai 29. Karena dua ayat ini, Al-Furqan ayat 27-29 ini turun pada orang ini. Namanya Uqbah bin Abi Mu'aid. Siapa orang ini? Orang ini adalah sahabat dekatnya Nabi Muhammad SAW di Mekah. Orang yang dekat sekali sama Nabi. Tapi memang dia belum masuk Islam. Ya. Satu waktu Nabi Muhammad SAW pernah mengajak dia, dia pernah mengundang Nabi makan di rumahnya. Dia yang undang Nabi makan di rumahnya. Lalu Nabi bilang, saya tidak mau makan sampai kau masuk Islam. Karena Nabi ingin dia masuk Islam. Maka dia syahadat orang ini. Uqbah bin Abi syahadat dia. Setelah dia syahadat, Nabi gembira. Nabi makan. Lalu kemudian tersebar satu Mekah, Uqbah bin Abi Mu'aid masuk Islam. Uqbah ini selevel dengan Abu Lahab, Abu Jahal. Jadi maksudnya tokoh Mekah yang sangat terkenal. Dengan dia masuk Islam, Nabi berharap orang banyak masuk Islam. Dia punya sahabat dekat. Itu namanya Umayyah bin Khalaf. Ini majikannya Bilal. Yang dulu siksa Bilal dengan batu, nah itu Umayyah bin Khalaf. Ini meninggal dalam keadaan kafir juga di perang Badr. Dan meninggal di tangannya Bilal juga. Gitu kan. Yang jelas, Uqbah ini didatangi oleh Umayyah bin Khalaf. Dalam beberapa riwayat yang lain disebutkan Abu Jahal yang datang kepada dia. Intinya ada yang datang kepada dia lalu mengatakan, apa kau benar sudah meninggalkan agama nenek moyangmu? Kalau memang benar, kebetulan orang yang sedang mengancam dia ini punya hubungan bisnis. Saya akan putuskan hubungan bisnis ini dan kita tidak lagi persahabatan. Lalu Uqbah karena baru masuk Islam, masih lemah imannya, dia bilang, enggak, sebenarnya ceritanya Muhammad saya undang makan. Lalu dia bilang dia tidak mau makan kecuali saya masuk agamanya, maka saya masuk agamanya. Oh kalau begitu kau harus tinggalkan. Kalau kau tinggalkan plus lagi kau harus datang ke Muhammad dan menyatakan depan mata dia kalau kau bukan agamanya, kau menyatakan kau keluar dari agamanya dan ludahi mukanya. Maka Uqbah bin Abi Mu'aid ini ya melakukan itu. Dia datang depan Ka'bah baru dia mengatakan, hai Muhammad saya keluar dari agamamu, lalu kemudian dia ludahi muka Nabi. Di saat itu Jibril datang membawa ini surah Al-Furqan surah nomor 25 ayat 27 sampai 29. Bunyinya, jadi dia masih hidup, Allah sudah ceritakan nanti bagaimana Uqbah ini menyesal hari kiamat. Dan dipastikan dia tidak akan beriman karena perbuatan sikapnya kepada Nabi itu. Allah mengatakan wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Maka nanti orang zalim itu maksudnya Uqbah bin Abi Mu'aid akan menggigit tangannya hari kiamat. Seraya dia akan mengatakan, ya, coba dulu saya tetap berpegang pada jalannya Rasul. Maksudnya tidak meninggalkan agama Nabi Muhammad gitu. Itu ayat 27. Ayat 28-nya, ya laitani ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Menyesal sekali, itu makna letter-letternya. Menyesal sekali dulu. Coba saya tidak ikutin si fulan sebagai temanku. Khalil itu kekasih. Maksudnya tadi Umayyah bin Khalaf atau Abu Jahal yang ajak dia supaya murtad.
Ayat 29-nya, laqad adallani 'anil dzikri ba'da idja'ani, sesungguhnya dia telah menyesatkan itu setelah datang kepadaku petunjuk, wa kana syaitanu lil insani khadzula. Dan ketahuilah bahwasanya syaitan itu pada manusia sangat penipu. Sangat penipu. Ini contohnya, ya. Dan kata Nabi SAW dalam hadis yang masyhur riwayat Tirmidzi, al-mar'u ala dini khalili. Seseorang sesuai dengan agama temannya, falyanzur ahadukum ila may yukhalil, maka harus jeli sekali melihat siapa saja yang dijadikan sebagai teman. Ya, siapa saja yang dijadikan sebagai teman. Jadi harus hati-hati sekali, ya. Ini kurang lebih 7 poin cara untuk supaya istiqomah. Baik, mungkin begitu saja insya Allah. Mudah-mudahan dengan melaksanakan 7 qiyat tadi, dan terutama dimulai dengan poin yang pertama tadi masalah berdoa, ya, maka insya Allah Allah SWT akan kokohkan kita di atas agamanya. Ketahuilah Bapak Ibu sekalian, waktu kita sangat terbatas, hanya sampai ajal datang. Gunakan kesehatan, kecantikan, ketampanan, kekayaan, peluang dan segala macam untuk justru lebih patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan digunakan untuk pelanggaran-pelanggaran agama. Semoga Allah memaafkan masa lalu kita, dan Allah terima seluruh amal-amal kita, serta semoga Allah satukan kita juga semua di surga Firdaus yang tanpa hisab, mana disatukan dalam majelis ilmu yang mulia ini. Udah benar dari Allah, udah salah dari saya, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.